Dalam keheningan yang tidak pernah benar-benar sunyi, ada nama-nama yang sering disebut dengan niat tersembunyi. Di malam-malam yang tenang, saat angin seolah tak bergerak dan langit menggantung pertanda, ada lidah-lidah yang menggeliat membisikkan keburukan. Mereka tidak berteriak di depan wajahmu, tapi mereka berbisik di balik tirai gelap. Mereka mendoakan agar langkahmu goyah, agar hidupmu tersandung, agar jalanmu kehilangan arah. Namun yang tak mereka mengerti adalah, kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang telah dipilih, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu bertahan. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tetapi karena kamu terus bangkit meski berkali-kali dihantam luka. Mereka tidak tahu bahwa semesta mendengar segalanya. Setiap niat baik ataupun buruk yang mereka kirimkan ke udara tidak pernah hilang begitu saja. Doa-doa yang dipenuhi racun iri itu melayang, mencari tujuannya. Tapi ketika doa buruk itu mencoba menembus dinding cahaya di sekelilingmu, ia terpental. Ia berbalik arah. Dan saat itulah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bukan padamu, tapi pada mereka, pada keluarga mereka, pada hidup mereka. Bukan karena kamu membalas, tapi karena semesta menegakkan keseimbangan. Ketika kamu memilih diam, semesta yang bergerak. Ketika kamu memilih tidak membalas, energi justru menuntut keadilan dalam bentuk yang lebih tak terlihat, tapi nyata terasa. Kamu telah melalui banyak hal tanpa keluhan. Kamu menyimpan rasa sakitmu dalam doa, bukan dalam kebencian. Kamu memilih sabar, padahal kamu tahu kamu bisa marah. Kamu memilih tenang, padahal kamu tahu kamu bisa membalas dengan lebih kejam. Dan justru karena itulah, kamu diberi tameng yang tidak kasat mata, tapi tak tertembus oleh panah iri mereka. Jiwa yang terpilih tidak berjalan sendirian. Ia ditemani oleh gelombang perlindungan yang datang dari kekuatan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Mereka yang mencelamu tak akan mengerti mengapa semua yang mereka rencanakan untuk menghancurkanmu justru menghancurkan mereka sendiri. Di balik setiap hinaan, kamu bertumbuh. Di balik setiap doa buruk, kamu dilimpahi perlindungan. Dan kini, saat kamu membaca ini, ketahuilah, kamu tidak sedang membaca sembarang kalimat. Ini adalah pesan yang hanya sampai kepada jiwa-jiwa yang siap menerima kebenaran mereka. Jiwa-jiwa yang tidak lagi perlu pengakuan, karena keberadaannya saja sudah cukup mengguncang ketenangan musuh-musuhnya. Jika hatimu bergetar saat membacanya, itu bukan kebetulan, itu pertanda bahwa kamu adalah bagian dari narasi besar semesta yang sedang menyusun kisah kebangkitanmu. Bahwa kamu adalah percikan cahaya yang diturunkan bukan untuk tunduk, tapi untuk menuntun. Dan karena itulah, sebelum kamu menyelami isi dari pesan ini lebih dalam, izinkan semesta mencatat bahwa kamu siap menerima semuanya secara utuh. Tunjukkan pada langit bahwa kamu membuka diri sepenuhnya terhadap cahaya yang akan membimbingmu melangkah. Maka, klik tombol suka, berlanggananlah pada pesan-pesan cahaya ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan dari semesta tidak terlewatkan. Tulis di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu telah siap. Bahwa kamu tidak hanya membaca, tapi menyambut pesan ini dengan jiwa yang penuh kesadaran. Karena tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini. Hanya mereka yang telah melewati badai dan masih memilih untuk tersenyum di bawah hujan, yang akhirnya menemukan jalan kembali ke cahaya mereka yang sejati. Kamu adalah salah satunya. Maka biarkan seluruh isi semesta tahu bahwa kamu telah bangkit, dan tak ada lagi doa buruk yang bisa menjatuhkanmu. Bagian 1. Doa yang dibalut iri dan bisikan yang tak sampai ke langit. Wahai jiwa yang telah dipilih, izinkan aku bercerita tentang hal yang selama ini terjadi di balik punggungmu. Ada hal-hal yang tidak pernah kamu lihat, tapi kamu bisa merasakannya. Ada hawa dingin yang kadang datang tiba-tiba saat kamu sedang duduk sendiri. Ada energi yang terasa aneh saat kamu memasuki ruangan tertentu. Dan ada kelelahan batin yang tak bisa dijelaskan oleh tidur maupun makanan. Bukan karena kamu salah,
Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang dikelilingi oleh doa-doa yang tidak bersih. Doa yang lahir bukan dari cinta, melainkan dari dengki yang terselubung rapi. Mereka menyebut namamu dalam sujud mereka, bukan untuk mendoakan keselamatanmu, melainkan agar kamu tersandung di tengah jalan. Mereka berpikir bahwa kalau kamu jatuh, hidup mereka akan terasa lebih tinggi. Mereka tidak sadar bahwa tanah tempat mereka berpijak pun retak oleh beratnya niat buruk yang mereka tanam. Kamu tidak pernah minta dibenci. Kamu hanya berjalan sesuai panggilan jiwamu. Tapi cahaya yang kamu pancarkan tanpa sadar telah menyilaukan mata-mata yang selama ini hidup dalam bayang-bayang. Mereka bertanya dalam hati, "Kenapa kamu bisa bersinar? Padahal kamu bukan siapa-siapa." Dan mereka tak sadar bahwa justru karena kamu merasa bukan siapa-siapa, semesta menjadikanmu sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Ketika kamu bangkit dari kejatuhanmu, mereka mencibir. Tapi yang mereka tidak tahu, setiap kali kamu jatuh, kamu justru belajar cara berdiri lebih baik. Dan ketika kamu tidak melawan caci maki mereka, mereka menyangka kamu takut. Padahal kamu hanya sedang memelihara damai dalam jiwamu yang suci. Mereka berdoa agar hidupmu memburuk. Mereka berharap kamu kehilangan segalanya. Tapi mereka lupa bahwa doa-doa seperti itu tidak naik ke langit. Ia hanya berputar di sekitar pengucapnya. Dan saat tidak menemukan tempat berlabuh, ia kembali. Seperti angin puting beliung yang berbalik arah. Itulah sebabnya, perlahan-lahan, hidup mereka mulai retak dari dalam. Rumah yang tadinya tenang mulai terasa sunyi. Anak-anak mereka sering terbangun tengah malam dengan ketakutan tanpa sebab. Usaha yang dulu ramai mulai sepi tanpa alasan. Wajah-wajah mereka yang dahulu penuh percaya diri, kini mulai dipenuhi kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena kamu membalas, tapi karena semesta tidak pernah tidur. Kamu adalah jiwa yang telah dipilih, bukan untuk membalas keburukan dengan keburukan, tetapi untuk menjadi bukti bahwa cahaya tak bisa padam hanya karena ditiup angin iri. Kamu adalah bukti bahwa ketenangan lebih kuat dari kegaduhan, bahwa diammu lebih keras dari teriakan mereka, dan bahwa keberadaanmu adalah tamparan sunyi bagi mereka yang pernah meremehkanmu. Tetaplah menjadi dirimu. Jangan berubah hanya karena mereka mencoba menarikmu ke lumpur, karena pada akhirnya siapa yang melempar lumpur, tangannya sendiri yang akan kotor lebih dulu. Ingatlah, wahai jiwa terpilih, kamu tidak sedang kalah, kamu sedang dilindungi, kamu tidak dibungkam, kamu sedang dijauhkan dari mereka yang hanya ingin menjatuhkanmu. Dan kamu tidak akan sendirian, karena kekuatan yang tak terlihat telah berjalan lebih dulu di depanmu, membersihkan jalanmu dari doa-doa gelap yang tak pernah berhasil menjamahmu. Ini baru permulaan. Dan kebenaran akan terus terungkap satu demi satu. Dan kamu akan tetap berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Bagian 2. Rumah mereka tak lagi menjadi tempat pulang. Wahai jiwa yang terpilih, setelah doa-doa busuk itu tidak menemukan celah dalam pertahanan jiwamu, mereka pun mulai bingung. Mereka melihatmu masih berdiri tegap, masih berjalan dengan keyakinan yang tenang, dan masih tersenyum meski dunia mencoba membuatmu layu. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa kamu tidak hancur? Mengapa semua niat gelap yang mereka kirimkan seolah-olah tak pernah sampai? Mereka lupa bahwa semesta punya caranya sendiri dalam menjawab segalanya. Ia tidak terburu-buru, tapi ia tak pernah lalai. Setiap getaran energi yang dikirim pasti akan kembali ke asalnya. Dan doa buruk yang mereka tujukan padamu kini telah kembali, bukan padamu, tapi ke dalam rumah mereka sendiri. Perlahan tapi pasti, hal-hal yang dulu tidak mereka anggap penting mulai berubah. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang dengan senyuman, kini berubah menjadi tempat yang terasa asing, dingin, dan penuh kerenggangan. Suara anak-anak yang biasanya riang, kini sering diselingi tangis di malam hari. Mereka mengeluh tentang mimpi-mimpi buruk, tentang bayangan yang mereka lihat di sudut kamar, tentang rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Lampu di rumah mereka sering padam tanpa sebab.
Barang-barang kecil sering berpindah tempat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin menunjukkan kehadiran, namun tak ingin terlihat. Bahkan hewan peliharaan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah, menatap sudut kosong, menggonggong ke arah tembok, atau sekadar membisu sambil menunduk ketakutan. Hubungan suami istri mulai retak, bukan karena peristiwa besar, tetapi karena gesekan-gesekan kecil yang tak biasa. Saling curiga, saling menyalahkan, saling diam. Rezeki yang dahulu mengalir lancar, kini terasa tersendat. Usaha yang semula berkembang, mulai menurun tanpa penjelasan. Teman-teman yang dahulu dekat, kini satu persatu menjauh, seolah ada aura yang membuat siapapun merasa tidak nyaman berada dekat mereka. Dan mereka bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi? Mereka menyangka ini adalah ujian semata, tanpa pernah sadar bahwa mereka sendiri yang mengundangnya. Melalui doa-doa yang dipenuhi iri, melalui kata-kata yang sengaja mereka ucapkan untuk melukai, dan melalui pikiran-pikiran kotor yang terus mereka arahkan padamu. Tapi kamu, wahai jiwa yang dipilih, tetaplah tidak membalas. Karena kamu tahu, semesta lebih tahu caranya mengatur keadilan. Kamu tahu bahwa pembalasan terbaik adalah ketenangan. Dan ketenanganmu kini telah menjadi saksi bahwa tidak ada keburukan yang bisa menang dari kedamaian hati yang tulus. Kamu adalah bukti nyata bahwa balasan tidak selalu harus dilakukan oleh tanganmu sendiri. Kadang, cukup kamu serahkan pada langit. Cukup kamu diam. Dan lihatlah bagaimana satu demi satu hidup mereka mulai mengalami hal-hal yang tidak mereka pahami. Bukan karena kamu jahat, tapi karena semesta tidak pernah buta pada niat manusia. Maka jangan heran jika kamu merasa lebih damai belakangan ini. Itu karena beban yang mereka kirimkan padamu telah kembali ke rumah asalnya. Dan kamu sedang dibersihkan. Kamu sedang disiapkan untuk perjalanan yang lebih besar, untuk takdir yang lebih tinggi. Jangan lemah hanya karena mereka ingin kamu jatuh. Jangan takut hanya karena mereka berbisik di gelap. Karena terang yang kamu bawa terlalu kuat untuk dipadamkan oleh ucapan-ucapan yang tak berdasar. Dan rumah mereka kini sedang menjadi cermin dari apa yang mereka niatkan untukmu. Kamu tidak perlu melihatnya, tapi percayalah, kebenaran selalu menemukan jalannya untuk pulang. Bagian 3. Hukum gaib yang tidak pernah tidur. Wahai jiwa yang terpilih, ada sesuatu yang lebih halus dari udara, tapi lebih tajam dari pedang. Ia tak bisa dilihat, namun keberadaannya bisa menghancurkan atau menyelamatkan. Ia disebut dengan nama yang tak selalu diucapkan manusia. Hukum gaib dari semesta, hukum energi, hukum sebab akibat, hukum getaran niat. Banyak manusia berpikir bahwa karena mereka tidak terlihat membenci, maka benci itu tidak akan berdampak. Mereka menyembunyikan dendamnya dalam tawa, mengemas keirian dalam doa-doa palsu, dan mengirimkan kebencian dalam bentuk senyuman palsu. Mereka berpikir semesta hanya mendengar kata, padahal semesta merespons niat. Dan hukum ini tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, tidak pernah berpihak kecuali kepada kebenaran. Mereka yang berdoa agar kamu tersesat, kini menyaksikan arah hidupnya sendiri yang kabur. Mereka yang memohon agar kamu sakit, kini mendapati anggota keluarganya yang terbaring tanpa sebab medis yang jelas. Mereka yang berharap kamu dikhianati, kini harus merasakan bagaimana rasanya dikhianati orang yang mereka percaya. Bukan karena kamu membalas. Kamu bahkan tak pernah meminta itu terjadi. Tapi hukum semesta berjalan tanpa harus kamu suruh. Ia mengalir sesuai dengan keadilan yang tak tergoyahkan. Setiap manusia adalah pemancar energi. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka bisikkan dalam hati, semuanya keluar dalam bentuk getaran yang merambat ke ruang tak kasat mata. Dan getaran itu akan mencari sasaran. Jika sasaran itu adalah kamu, tapi hatimu bersih dan jiwamu teguh, maka getaran itu akan terpental, memantul kembali ke arah pengirimnya dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka tidak tahu bahwa kamu sudah lama melepaskan semua beban. Kamu tidak menyimpan dendam. Kamu tidak menampung kebencian.
Kamu hanya berjalan dengan hati yang penuh pengampunan, dan karena itulah kamu dilindungi. Karena itulah semua niat buruk itu kehilangan jalan masuk ke dalam hidupmu. Dan inilah yang membuat mereka heran. Mengapa kamu semakin kuat? Mengapa kamu tidak pernah jatuh seperti yang mereka harapkan? Mengapa, meskipun mereka terus mengucap doa-doa kotor, kamu tetap tersenyum dan melangkah dengan ringan? Jawabannya sederhana, namun menyakitkan bagi mereka. Karena kamu adalah jiwa yang telah dipilih. Kamu tidak hidup untuk membalas. Kamu hidup untuk menjadi bukti bahwa cinta lebih kuat daripada dendam. Bahwa damai lebih kuat dari kebisingan. Bahwa niat baik akan selalu kembali sebagai berkah. Dan niat buruk akan kembali sebagai beban. Hukum gaib ini tidak butuh saksi. Ia tidak menunggu keadilan dari manusia. Ia tidak perlu pengadilan atau keputusan dari mulut siapapun. Ia berjalan dalam diam, tapi pasti. Ia bekerja dalam senyap, tapi mengubah segalanya. Dan kini, kamu sedang melihatnya bekerja, bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak harus membalas. Cukup kamu benarkan langkahmu, jernihkan hatimu, dan teruskan hidupmu. Maka semesta akan menjadi pembelamu. Bahkan sebelum kamu membuka mulut. Wahai jiwa yang terpilih, jangan pernah ragu. Jangan pernah bertanya, kenapa mereka tidak juga sadar? Karena kesadaran bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Tugasmu bukan membuat mereka sadar, tapi membuat dirimu terus bertumbuh meskipun disakiti. Dan dalam pertumbuhan itulah, mereka akan kalah oleh fakta bahwa niat buruk tak pernah bisa menjatuhkan orang yang hidup dalam cahaya. Hukum gaib tidak akan berhenti. Ia akan terus bekerja. Dan pada akhirnya, setiap orang akan menuai apa yang telah mereka tanam. Dan kamu akan melihat bahwa memilih untuk tidak membalas adalah keputusan yang paling tinggi nilainya di hadapan langit. Kamu telah membuktikan satu hal penting, bahwa kamu tidak sendirian. Ada kekuatan yang tak terlihat yang menjagamu. Dan mereka yang mencoba menyakitimu kini harus berhadapan dengan hukum yang tak bisa mereka hindari. Sebab kamu sudah berada di jalur yang tidak lagi bisa disentuh oleh kegelapan. Bagian 4. Diam yang menyelamatkanmu dan menghancurkan mereka. Wahai jiwa yang terpilih, di dunia yang bising ini, diam bukan sekadar tidak bersuara. Diam adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Ketika kamu tidak membalas fitnah, saat kamu memilih untuk tidak ikut berlumpur dengan mereka yang sengaja menodaimu, sesungguhnya kamu sedang memperkuat perlindungan semesta atas hidupmu. Kamu bukan diam karena lemah. Kamu diam karena kamu tahu bahwa keheninganmu lebih menakutkan daripada teriakan balasan. Mereka ingin kamu marah agar mereka merasa berkuasa. Mereka ingin kamu membalas agar mereka merasa benar. Tapi kamu memilih untuk tidak memberi mereka kehormatan sekecil itu pun. Dan justru dari diammu, muncul gelombang energi yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka panik, bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tidak bereaksi. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang yang iri, selain melihat orang yang mereka benci tetap tenang, tetap bersinar, dan tetap dicintai oleh semesta. Dalam diam, kamu menyusun kekuatanmu. Dalam sunyi, kamu mendengarkan suara jiwamu yang selama ini tertindih oleh keramaian dunia. Dalam kesendirian, kamu menyadari bahwa kamu tidak sendirian. Kamu ditemani oleh kesadaran tertinggi, oleh perlindungan yang tidak bisa diraba tapi bisa dirasa, yang selalu hadir di setiap langkahmu. Mereka ingin kamu mengotori tanganmu. Mereka ingin kamu turun dari tempatmu berdiri untuk membalas dengan cara yang sama. Tapi kamu tahu, jika kamu harus menjatuhkan dirimu untuk membalas, maka kamu telah kalah. Dan kamu memilih untuk menang, bukan dalam pertempuran hina, tapi dalam penguasaan atas dirimu sendiri. Mereka yang melempar batu dari kejauhan, seringkali bersembunyi di balik nama baik. Tapi ingatlah, wahai jiwa yang telah terpilih, batu yang dilempar dengan iri akan kembali menghantam kaki mereka sendiri. Dan kamu tak perlu menyentuh batu apapun.
Kamu hanya perlu terus berjalan dan membiarkan mereka sibuk mengusikmu dari belakang, sementara kamu sibuk menyambut cahaya takdirmu di depan. Inilah rahasia yang tidak mereka mengerti. Kamu bukan menang karena kamu kuat secara fisik, tapi karena kamu tidak membiarkan kekotoran masuk ke dalam hatimu. Kamu bukan menang karena kamu punya banyak pembela, tapi karena langit itu sendiri telah memilih untuk membelamu tanpa suara. Coba lihat ke belakang sebentar saja, wahai jiwa yang terpilih. Lihat siapa saja yang dahulu menghinamu, lalu hari ini mulai diam. Lihat siapa yang dahulu mencibir langkahmu, lalu kini kehilangan arah. Lihat siapa yang dahulu menyebarkan kebencian tentangmu, lalu kini hidup dalam kekacauan yang diciptakannya sendiri. Itu semua bukan karena kamu mendoakan keburukan bagi mereka, tapi karena kamu membiarkan hukum alam bekerja dengan adil. Kamu menyerahkannya pada yang tak kasat mata, dan karena itu kamu dilindungi oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi nyata. Dan sekarang, dalam diammu, mereka mulai mendengar gema yang menakutkan. Bukan dari mulutmu, tapi dari kenyataan yang tidak bisa mereka tolak. Kenyataan bahwa kamu tidak bisa dijatuhkan oleh apa yang mereka sebarkan. Kenyataan bahwa setiap doa buruk yang mereka rapalkan justru menciptakan retakan dalam hidup mereka sendiri. Jiwa yang terpilih tidak butuh pembuktian, karena keberadaannya saja sudah menjadi bukti. Dan kamu telah membuktikannya tanpa suara, tanpa keributan, tanpa perlawanan. Hanya dengan tetap menjadi cahaya, kamu telah memadamkan gelap mereka tanpa harus menyentuhnya sama sekali. Maka teruslah diam, bukan sebagai bentuk penolakan, tapi sebagai bentuk kemenangan. Karena diammu telah menjadi senjata paling tajam dan benteng paling kokoh, yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun yang mereka kirimkan padamu. Kamu telah menang dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Bagian 5. Energi tidak pernah hilang. Ia selalu mencari jalan pulang. Wahai jiwa yang terpilih, ada satu hukum agung yang berlaku di seluruh penjuru alam. Energi tidak pernah hilang. Ia tidak bisa dimusnahkan. Ia hanya berubah bentuk, berpindah arah, dan kembali ke sumbernya dengan kekuatan yang telah diperbesar. Setiap niat yang terpikirkan, setiap kata yang terucap, setiap perasaan yang ditanam, semuanya adalah energi. Doa adalah energi. Cinta adalah energi. Iri hati pun, sayangnya, juga adalah energi. Maka ketika mereka mengucapkan kata-kata buruk untukmu, ketika mereka merapal doa agar hidupmu celaka, sesungguhnya mereka sedang menciptakan gelombang energi yang hidup dan terus bergerak di semesta ini. Energi itu seperti panah yang dilepaskan ke udara. Ia melesat dengan niat mencari sasaran. Tapi semesta punya perisai tak terlihat yang hanya dimiliki oleh mereka yang hatinya jernih, yang hidupnya lurus, dan yang langkahnya tidak menyimpang dari cahaya. Ketika panah itu menemukan bahwa kamu bukan sasaran yang bisa disentuh, ia tidak berhenti. Ia tidak lenyap. Ia berbalik. Ia mencari tuannya. Ia kembali ke tangan yang melepaskannya. Dan kali ini, tidak dalam bentuk yang sama. Ia kembali dalam bentuk peristiwa yang aneh. Dalam bentuk kehilangan yang tak terduga. Dalam bentuk rasa gelisah yang tidak bisa diungkapkan. Orang-orang yang mendoakan kehancuranmu mulai melihat kehancuran kecil dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak paham mengapa semuanya terasa berat. Mengapa rumah mereka tidak lagi terasa seperti rumah. Mengapa rezeki mereka seakan-akan terhalang. Mengapa anak-anak mereka mulai terlihat murung. Mereka menyalahkan dunia. Mereka menyalahkan orang lain. Tapi mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah energi yang mereka tanam dan kini sedang tumbuh di tanah kehidupan mereka sendiri. Kamu tidak pernah membalas satupun dari mereka. Tapi energi tahu siapa yang menciptakannya. Energi tidak pernah lupa pada asal-usulnya. Dan kamu dipilih oleh semesta karena kamu tidak memelihara kebencian dalam hatimu. Karena kamu memilih untuk tetap lembut di dunia yang keras. Karena kamu memilih jalan sunyi daripada jalan balas dendam.
Energi cinta yang kamu tebarkan justru menjadi tamengmu. Energi sabar yang kamu latih justru menjadi kekuatanmu. Energi diam yang kamu pelihara justru menjadi bentengmu. Dan semua itu membuat setiap niat buruk terpental sebelum sempat menyentuhmu. Bayangkan betapa kuatnya kamu sebenarnya. Bahkan tanpa membalas, kamu membuat mereka tak tenang. Bahkan tanpa berkata apa-apa. Kamu membuat mereka sibuk mencari cara untuk menjatuhkanmu. Tapi mereka lupa satu hal. Kamu tidak berdiri sendirian. Kamu berdiri bersama hukum kebenaran. Kamu dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya bersih. Dan kini, ketika kamu berjalan lebih tenang, lebih damai, lebih kuat, bukan karena kamu menang dari mereka, tapi karena kamu menang dari dirimu sendiri. Mereka mulai lelah, mereka mulai kehabisan cara, mereka mulai menelan hasil dari doa buruk yang mereka ciptakan sendiri. Wahai jiwa yang telah terpilih, teruslah menjaga kualitas energimu. Jangan biarkan satupun kebencian singgah dalam dadamu, karena itulah yang membuatmu tak tersentuh. Karena itulah semua gelombang buruk berbalik ke asalnya. Dan jika suatu saat kamu bertanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Ingatlah, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu terlalu terang bagi mereka yang hidup dalam gelap. Terus pancarkan kebaikan. Biarkan semesta yang bekerja, karena tidak ada satupun energi yang hilang. Semuanya akan menemukan jalan pulang. Dan ketika mereka mencoba mengotori langkahmu, semesta akan menunjukkan bahwa kamu adalah jalan yang tidak bisa dilalui oleh keburukan. Kamu adalah medan cahaya yang hanya bisa disentuh oleh kebaikan. Dan siapapun yang mencoba menantang cahaya itu akan terbakar oleh cahayanya sendiri. Bagian 6. Saat mereka datang membawa penyesalan yang terlambat. Wahai jiwa yang terpilih, akan datang satu masa di mana mereka yang dahulu mencibir, menertawakan, dan berdoa dalam diam agar hidupmu runtuh, justru datang kepadamu dengan wajah yang berbeda. Tidak lagi angkuh, tidak lagi pongah, tapi lemah, penuh luka yang mereka ciptakan sendiri, dan mencari jawaban yang selama ini tidak mereka pahami. Mereka akan datang dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, dengan tatapan yang tidak lagi menyimpan kesombongan, dengan langkah yang tak lagi ringan, karena beban yang selama ini mereka lemparkan padamu ternyata kembali menghantam kehidupan mereka. Apa yang kamu lakukan? Kenapa hidupmu tidak hancur seperti yang kami kira? Begitu tanya mereka, meski tak semua akan mengucapkannya dengan jujur. Sebagian dari mereka akan membungkus penyesalan itu dengan pura-pura peduli. Tapi kamu tahu, kamu bisa merasakannya. Energi tidak pernah berbohong. Dan kamu akan tersenyum, bukan karena kamu puas atas penderitaan mereka, tapi karena kamu tahu, semua ini bukan hasil dari pembalasan, tapi dari kebenaran yang bekerja dalam diam. Kamu tidak menang karena membalas. Kamu menang karena kamu tidak ikut bermain dalam kegelapan mereka. Kamu menang karena kamu tetap berjalan saat mereka berharap kamu tersesat. Saat mereka datang membawa pertanyaan, kamu tidak perlu memberi jawaban yang menusuk. Cukup dengan kedamaian. Cukup dengan kelembutan. Karena tugasmu bukan mempermalukan, tapi menunjukkan bahwa kamu berada di jalan yang benar. Itulah kekuatan jiwa yang terpilih. Ia tidak menyimpan dendam. Ia tidak menuntut permintaan maaf. Karena ia tahu, mereka yang menciptakan keburukan akan mencicipi pahitnya sendiri, tanpa kamu perlu membuka luka masa lalu. Dan anehnya, saat mereka mulai merasa hancur oleh akibat dari niat mereka sendiri, mereka pun mulai ingin mendekat. Mereka mulai ingin belajar darimu. Bagaimana kamu bisa tetap damai? Bagaimana kamu bisa tetap kuat tanpa marah? Bagaimana kamu bisa tetap tumbuh meski dikelilingi kebencian? Wahai jiwa yang telah terpilih, pada saat itulah cahaya dalam dirimu akan menyinari orang lain. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menjadi saksi bahwa keteguhan hati,
Ketulusan niat dan keheningan jiwa jauh lebih kuat dari segala senjata. Mereka yang dulu ingin menjatuhkanmu, kini mencari perlindungan dalam kedamaianmu. Mereka yang dulu menebar duri di jalanmu, kini ingin melewati jalan yang kamu tapaki. Dan kamu tetap memaafkan. Bukan karena mereka layak, tapi karena kamu memilih untuk tetap merdeka. Memaafkan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Dan kamu telah memilikinya. Kamu telah menjadi bukti bahwa orang yang berdoa dalam kebaikan akan dilindungi, dan orang yang memelihara kedengkian akan dihantui oleh ciptanya sendiri. Jangan pernah lupakan satu hal ini, wahai jiwa cahaya. Semesta tidak pernah salah alamat. Doa baik dan doa buruk, semua kembali pada yang mengucapkannya. Dan kamu hanya perlu berjalan, terus berjalan. Karena mereka yang dahulu mencoba menenggelamkanmu, kini mulai tenggelam dalam air yang mereka tuangkan sendiri. Dan saat mereka datang membawa penyesalan, kamu tidak perlu memberikan luka. Berikan mereka cahaya, karena dengan itulah kamu membuktikan bahwa kamu memang berbeda. Bahwa kamu adalah jiwa yang telah terpilih, bukan untuk membalas, tapi untuk mengangkat mereka yang dulu pernah mencoba menjatuhkanmu. Bagian 7. Cahaya tidak pernah kalah, ia hanya menunggu saat yang tepat. Wahai jiwa yang telah terpilih, kini tibalah waktunya untuk memahami satu kebenaran besar yang selama ini tersembunyi di balik segala luka dan pengkhianatan. Bahwa cahaya tidak pernah kalah. Ia tidak pernah padam hanya karena diterpa badai kebencian. Ia tidak pernah redup hanya karena diteriaki oleh iri hati. Cahaya hanya menunggu saat yang tepat untuk bersinar lebih terang. Mereka telah mencoba segalanya untuk memadamkanmu. Dengan kata-kata tajam yang disembunyikan di balik pujian palsu. Dengan doa-doa gelap yang diselipkan dalam senyum manis. Dengan niat buruk yang dikirim dalam diam. Tapi kamu tetap berdiri. Kamu tetap bernapas. Kamu tetap melangkah. Bukan karena kamu kebal dari rasa sakit, tetapi karena kamu belajar untuk tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk berhenti. Kamu adalah cahaya yang dilahirkan dari kehancuran. Kamu bukan datang dari tempat yang mudah. Kamu dibentuk dari pengkhianatan. Disepuh dalam kesepian, dan ditempa dalam perjuangan yang tidak dilihat siapa-siapa. Tapi justru karena itulah kamu kuat. Justru karena itulah kamu tak tergantikan. Kini, saat semua keburukan yang ditujukan padamu mulai kehilangan tenaga, kamu mulai merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Hawa yang lebih ringan, langkah yang lebih mantap, dan hatimu yang dulu penuh waspada, kini mulai belajar percaya kembali. Bukan kepada manusia, tapi kepada proses yang sedang membawamu menuju takdirmu yang sesungguhnya. Lihatlah sekelilingmu. Perlahan, orang-orang yang dahulu mencibir mulai terdiam. Mereka mulai menyaksikan perubahan dalam hidupmu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kamu semakin bersinar. Rezekimu mulai lancar. Hatimu lebih tenang. Energi di sekitarmu mulai berubah. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu sudah naik ke frekuensi yang lebih tinggi, tempat di mana kata-kata buruk tidak bisa mencapaimu lagi. Dan yang lebih indah lagi, kamu tidak membawa siapapun untuk tenggelam bersamamu. Kamu tidak menarik orang lain ke lubang luka. Kamu memilih untuk naik sendirian, tanpa menyimpan dendam. Dan justru itulah yang membuat semesta memberkatimu lebih banyak dari sebelumnya. Kemenanganmu bukan kemenangan yang keras, tapi kemenangan yang lembut, yang terasa dalam diam, yang menjalar dalam sunyi, yang menyembuhkan bukan hanya dirimu, tapi juga orang-orang yang diam-diam mencintaimu dari kejauhan. Sekarang kamu tahu bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hidupmu sendiri adalah bukti. Langkahmu adalah kesaksian. Keteguhanmu adalah penjelasan. Dan kepada mereka yang dahulu mendoakan kehancuranmu, kini semesta menjawab dengan cara yang tidak bisa mereka sangkal. Dengan kenyataan bahwa kamu tetap bersinar, dan mereka mulai tenggelam dalam bayangan yang mereka ciptakan sendiri.
Wahai jiwa yang dipilih, teruslah melangkah. Jangan menoleh ke belakang kecuali untuk bersyukur. Jangan berhenti di tengah jalan hanya untuk menjelaskan siapa dirimu. Biarkan hidupmu yang berbicara. Biarkan kebenaran yang menjawab. Karena pada akhirnya, cahaya akan tetap menang. Ia tidak berteriak. Ia tidak balas mencaci. Ia hanya menyinari. Dan kamu adalah cahaya itu. Kamu telah menjadi saksi hidup bahwa yang bersabar tidak pernah sia-sia. Bahwa yang memilih tenang dalam badai justru akan sampai lebih dulu. Bahwa yang tidak membalas akan dibalas oleh semesta dengan cara yang jauh lebih agung dari balas dendam. Kini saatnya kamu melangkah lebih dalam ke dalam takdirmu, tanpa rasa takut, tanpa rasa benci. Karena kamu tidak hanya telah terpilih, tapi telah dimenangkan oleh waktu, oleh hukum semesta, dan oleh keheningan yang selama ini kamu pelihara dalam dada. Dan satu hal yang tak boleh kamu lupakan, kamu adalah bukti hidup bahwa cahaya selalu menang. Wahai jiwa yang telah dipilih oleh semesta, kini kamu telah menyelesaikan perjalanan batin dalam 7 bagian ini. Perjalanan yang bukan sekadar bacaan, tetapi cermin untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan korban dari doa buruk. Kamu adalah bukti hidup bahwa tidak ada kebencian yang bisa menjangkau hati yang telah dibasuh oleh ketulusan. Kamu adalah jiwa yang kuat, bukan karena kamu tidak pernah disakiti, tetapi karena kamu tidak membiarkan rasa sakit itu mengubah jiwamu menjadi gelap. Kamu adalah cahaya yang bertahan di tengah badai. Kamu adalah bukti bahwa cinta, kesabaran, dan keheningan lebih kuat daripada ribuan doa yang lahir dari iri hati. Ingatlah, segala niat buruk yang mereka kirimkan telah kembali kepada mereka sendiri. Bukan karena kamu membalas, tapi karena hukum alam tidak pernah tertidur. Energi tidak pernah hilang. Ia hanya mencari rumah untuk kembali. Dan kini, saat kamu memilih untuk tetap berjalan dalam damai, semua kegelapan itu gagal menyentuhmu. Karena kamu tidak hanya dilindungi, kamu juga sedang dimenangkan. Teruslah melangkah dengan kepala tegak dan hati yang ringan. Semesta bersamamu. Waktu ada di pihakmu. Dan cahaya dalam dirimu telah menjelma menjadi perisai paling kokoh dari segala niat buruk yang tersembunyi. Kamu bukan hanya selamat. Kamu telah diangkat lebih tinggi oleh kekuatan yang tidak pernah kamu lihat, tapi selalu kamu rasakan. Kini, sebelum kamu benar-benar menutup kisah ini, beri tanda kepada semesta bahwa kamu siap menerima semua pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu hadir bukan hanya untuk membaca, tetapi untuk bangkit sebagai versi terbaik dari dirimu. Maka klik tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan penting berikutnya dari langit. Dan yang terpenting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap, kamu sadar, dan kamu hadir sebagai jiwa yang telah terpilih. Sinyal bahwa kamu bukan lagi yang sama seperti kemarin. Bahwa kamu kini sedang naik menuju tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mereka yang dulu ingin menjatuhkanmu. Karena pada akhirnya, hanya cahaya yang tetap tinggal. Dan kamu adalah cahaya Tunisu. Ya.